Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Sejumlah emiten tadi sudah kita ulas dan juga bagaimana proyeksi indeks harga saham gabungan terutama di pekan depan yang kita tahu hanya 2 hari perdagangan begitu ya. Dan masih bersama kami Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry masih bergabung bersama kami? Ya, Pak Henry tadi sudah kita ulas sedikit begitu dari sektor perbankan. Sementara saya bergeser ke sejumlah emiten lainnya begitu yang kita lihat hari ini juga masuk dalam kategori top gainers dan juga ada yang sudah merilis laporan keuangan. Saya ingin spesifik ke salah satu saham sektor konsumsi, ada Unilever di sana yang juga sudah membukukan kinerja keuangan, net sales-nya naik tipis tapi laba bersihnya sayang sekali turun. Adakah kemudian yang bisa kita cermati dari Unilever Indonesia? Ya, kalau untuk Unilever Pak ya, ini secara umum ya, itu untuk trennya itu masih bergerak ranging ya, tapi kalau misalkan para investor sudah masuk posisi, ini masih layak untuk di hold ya, karena ini masih berada di atas supportnya, yaitu di 7.900 ya, malah ini saya melihat bahwa di Q4 ini ada peluang bagi Unilever ya, untuk kembali Pak menguji level resistennya itu di 8450 kalau untuk Unilever. Oke, uji resisten di 8450, hari ini ditutup naik 0,96% ke 7925. Tapi dengan posisi saat ini apakah kemudian masih mengkonfirmasi bahwa Unilever dalam tanda kutip masih menjadi jagoan di sektor konsumsi, Pak Henry? Ya, itu salah satu memang jagoan nih kita bilang ya, untuk di sektor konsumsi itu memang Pak salah satu Unilever ya, khususnya bagi para pelaku pasar ya, untuk tujuannya invest ya di medium to long term. Unilever ini memang emiten yang cukup maksudnya untuk bertahan ya, walaupun pergerakannya belakangan ini ranging ya. Oke, jadi untuk investor jangka panjang atau termnya agak panjang ini masih terkonfirmasi positif, tapi untuk para pelaku pasar yang cenderung memanfaatkan momen-momen jangka pendek, Unilever ini masih cukup seksi atau tidak untuk diperhatikan, Pak Henry? Ya, kalau untuk jangka pendek lebih harus diperhatikan untuk range pergerakan harganya ya. Karena rata-rata Unilever ini per hari itu kan bergerak sekitar 150 sampai 170 rupiah ya. Nah, perlu diperhatikan Pak kalau main untuk jangka pendek itu ya, itu bergerak Pak di kisaran di range supportnya yaitu di 7775 ya, kemudian pada saat dia kembali lagi menguji level resistennya di 8400, tentu dia kembali lagi Pak menguji level resistennya. Dan hal ini sudah terjadi Pak, ini dari bulan Mei ya, secara konsisten Pak dia tektok terus Pak antara support dan resisten sampai dengan hari ini. Oke, jadi itu view begitu ya, bagaimana kemudian catatan untuk jangka pendek dari Unilever, rata-rata perdagangan harian, kemudian support dan resisten yang bisa dicermati untuk UNVR seiring dengan laporan yang sudah dibukukan di kuartal 3 2020. Pak Henry, sebelum kita bahas bagaimana saham-saham yang cukup menarik, terutama dari pergerakan hari ini, saya ingin ke pertanyaan dari pemirsa dulu. Ini sudah banyak yang masuk di hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp interaktif. Ini yang pertama saya bacakan, ada Baus. Halo, selamat sore Baus dari Korea ini katanya. Garuda Indonesia punya di level 256. Kedepannya bagaimana untuk GIAA, Pak Henry? Oke, Pak Baus dari Korea Pak, terima kasih partisipasinya. Kalau untuk GIAA, kalau memang sudah masuk posisi, perlu diperhatikan level supportnya itu yang terkuat di level 210 ya, 210. Ya, kemudian dengan rata-rata pergerakan GIAA per harinya itu nggak terlalu lebar ya Pak ya, sekitar 10 sampai dengan 15 rupiah ya. Perlu diperhatikan itu untuk level resistennya ya, yaitu di 274 ya. Apabila bisa break di atas level 274 baru confirm GIAA itu kembali upgrade ya. Saat ini lebih kecenderungannya lebih ke ranging sih, gitu Pak Baus. Oke, itu support dan resisten. Tapi melihat kinerja maskapai penerbangan yang cukup terdampak dari pandemi, apakah kemudian ada atau bisa kita perkirakan ada lagi sentimen-sentimen positif yang bisa mendongkrak GIA atau memang cukup berat ini perjalanannya Pak Henry? Ya, kalau GIA untuk bisnis passenger memang seluruh maskapai penerbangan ini terkena dampaknya secara signifikan ya karena pandemi COVID ini ya. Tapi kalau untuk carrier barang ya saya rasa malah secara umum itu bisnisnya naik ya. Ya karena saat ini sangat diperlukan sekali untuk para carrier ya, khususnya untuk membawa bahan-bahan consumer, kemudian juga medical ya. Justru saya lihat ini peluang untuk maskapai penerbangan di GIA ini untuk bisnisnya di angkutan barang-barang, bukan ke passenger saat ini. Oke, itu akhirnya yang harus dimaksimalkan terutama oleh manajemen Garuda Indonesia agar dari sisi bisnisnya tetap terjaga seiring pergerakan harga sahamnya juga tentunya masih punya
peluang begitu ya untuk bisa kembali mencetak atau confirm trennya positif. Baik itu untuk Pak Baus di Korea, ini juga sekaligus menjawab tadi ada pertanyaan juga dari Mirna di Jakarta, bagaimana kemudian untuk Garuda Indonesia. Langsung dua pertanyaan dijawab. Sementara kita bergeser ke pertanyaan lainnya, Pak Henry, ini juga sudah ada yang bertanya seputar Bank Jatim dan juga Ramayana Lestari atau RALS dari Pak Bambang di Jawa Timur. Selamat sore Pak Bambang. Kita ke emiten yang pertama dulu, Pak Henry, ada Bank Jatim di sana 580 sudah punya. Oke Pak Bambang, gitu. Terima kasih partisipasi ya Pak. Untuk BJTM kalau misalkan sudah masuk posisi ya, itu perlu perhatikan Pak, untuk level supportnya masih cukup jauh yaitu di Rp500 ya. Jadi masih confirm layak untuk di hold. Kemudian untuk level resistennya perlu diperhatikan itu di 640 ya. Jadi kalau misalkan ngambil di atas itu lebih harus bersabar ya, jangan keburu profit taking karena sekali lagi untuk BJTM ini peluang untuk uptrend ini masih sangat besar. Oke, tapi butuh waktu yang agak lama atau tidak ini Pak Henry untuk menembus level tersebut kira-kira? Ya kalau untuk BJTM sih dengan rata-rata range harga pergerakannya sehari 18 sampai dengan Rp20 gitu ya. Nah untuk menuju ke sana ini perlu bersabar Pak, setidaknya itu sampai dengan akhir kuartal keempat ya, yaitu sekitar Desember ya. Oke, akhir kuartal keempat atau hingga akhir Desember ini sabar saja terlebih dahulu untuk Pak Bambang, punya Bank Jatim di 580, tadi resistennya masih ada di 640, tapi memang kuncinya jangan terburu-buru. Sementara untuk emiten lainnya yang juga ditanyakan atau saham lainnya, ada Ramayana Lestari, Pak Henry, RALS sudah punya di 570 ternyata untuk Pak Bambang ini. Oke, baik Pak Bambang. Untuk Ramayana Lestari, RALS ya, kalau sudah masuk posisi juga harus diperhatikan Pak untuk level supportnya di 500 ya, di 500. Nah kalau untuk secara tren itu RALS ini lebih arah ke ranging ya, belum dikatakan dia turun atau naik ya, lebih bersabar Pak ya karena sekali lagi kalau untuk RALS ini potensinya di untuk uptrend masih ada ya, perhatikan sekali lagi level supportnya di 500, kemudian untuk level resistennya yang paling dekat itu di 590 kalau untuk RALS. Oke, itu tadi support dan juga resisten terdekat, kembali bersabar, potensi uptrend masih ada, tapi bisa atau tidak nih Pak Henry, jika kita lihat kembali ke performa terbaiknya di awal tahun yang memang masih bisa berada di atas level 1000, terutama pandemi COVID, Ramayana sebagai salah satu emiten yang cukup terdampak, atau masih sangat jauh jika kita melihat ke sana? Ya, kalau Ramayana itu masuk ke sektor trade ya, dan kita tahu bahwa sekarang sektor trade itu lebih kena dampak negatifnya ya, karena ini pandemi COVID ya. Nah kalau untuk ke level 1000, ini harus dilihat dulu apakah dia mampu menembus level resistennya, yaitu yang terkuat di 705 ya. Kalau misalkan RALS ini bisa mampu menembus ya level resisten terkuat di 705, ya kita juga optimis Pak, RALS ini akan kembali ke level harga tertinggi di Rp1000 ya. Oke, jadi memang perlahan-lahan ya, ini resisten-resisten terdekat harus diuji terlebih dahulu untuk RALS. Itu tadi Pak Bambang, Bank Jatim dan juga RALS, semoga bisa menjadi tambahan catatan untuk Anda. Tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Henry. Sementara kita bergeser ke pertanyaan lainnya, ini juga sudah masuk dari Bapak Jokowi. Ternyata ini ada yang bertanya soal Demas atau Pura Delta sudah punya di Rp235. Proyeksinya terutama di pekan depan seperti apa untuk Demas, Pak Henry? Demas ya Pak, Ya. sorry. Pura Delta hari ini ditutup naik 2,73% ke level 226. Oke, untuk Pura Delta itu juga sebentar Pak. Ya, ini kita lihat memang di hari ini mencatatkan kenaikan, kemudian kemarin 2 hari berturut-turut melemah 2,52% dan 5,17%. Sepertinya hari ini berusaha membalas tapi belum mencapai begitu ya level pelemahan di 2 hari terakhir. Oke, itu Delta Jakarta Pak ya? Sorry, tadi apa Pak? Sorry. Iya Pak, sorry. Delta Jakarta Pak tadi, sorry Pak. Pura Delta Lestari Pak, Demas. Oh, Pura Delta Lestari. Oke, baik-baik ya. Ya kalau untuk Pura Delta Lestari Pak, ya kita lihat juga memang rata-rata ya Pak ya, itu masih bergerak ranging ya. Jadi kalau untuk ambil posisi baru, ya lebih baik di hold dulu. Nah kemudian kalau untuk yang sudah masuk posisi, bisa untuk dilihat lagi Pak. Ini sebentar, ini datanya ini sebentar ya. Ya. Oke, jadi baik. Ya, jadi Demas Pak. Ya.
Demas ya, untuk level supportnya bisa diperhatikan di level 191 Oke. ya, 191. Kemudian kalau untuk level resistannya di 244 ya, sekali lagi bergerakannya lebih ke ranging Pak ya, karena dia pergerakan harganya per hari juga nggak terlalu besar di Rp10 kalau untuk Demas. Oke, jadi ranging begitu Iya, ya, itu betul, yang iya. harus sepertinya diperhatikan oleh Iya. Pak Jokowi tadi ya untuk proyeksi pekan depan untuk Pura Delta Lestari atau Demas yang sudah punya di 235. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara Pak Henry, ini pertanyaan lain sepertinya kembali ke sektor perbankan ini. Ada yang bertanya dari Syaiful di Jakarta. Pak Henry ingin analisa untuk mengakumulasi BBCA dan juga BBNI, terutama untuk target di akhir tahun. BBCA sudah punya di 28.600. Silakan Pak Henry. Oke, BBCA ini hari kita tahu terkoreksi 0,51%, tadi ditutup di 28.850 ya. Nah, kalau untuk BBCA sendiri ya, itu perhatikan Pak, kalau untuk masuk posisi level supportnya itu di 27.300 ya, 27.300. Oke. Nah, kemudian rata-rata pergerakan BBCA itu per hari sekitar Rp750 ya, masih layak untuk di hold karena potensinya untuk kembali menguji level resistannya yaitu di 30.575 masih sangat besar untuk BBCA ya. Oke, 30.575 masih sangat Iya, besar untuk betul. diuji oleh BBCA. Sementara dengan Iya, betul. angka portofolio dari Pak Syaiful tadi di 28.600, rekomendasinya hingga akhir tahun, jadi tunggu dulu, hold dulu. Iya, iya, lebih bersabar Pak Saiful, jadi masih layak untuk di hold karena sekali potensi kenaikannya masih besar ya. Jangan maksudnya buru-buru take profit kalau untuk BBCA. Ya. Oke, masih layak hold terlebih dahulu Iya. untuk BBCA, tadi resisten 30.575. Iya, Sementara betul. tadi ada BBNI punya di 4.700, tapi nanti Pak Henry kita sambung usai jeda. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, IDX Second Session Closing akan segera kembali.